Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'd. Anak-anakku yang Pak Fauzi sayangi dan Pak Fauzi banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dalam materi tajwid, lebih khusus yaitu dalam materi praktek tajwid. Untuk itu, syukur alhamdulillah kita ucapkan karena nikmat dan rahmatnya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang Pak Foyi banggakan, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dalam tema Kubaca Al-Quran dengan tepat. Materinya lebih khusus yaitu materi tajwid, yaitu mat iwat, mat layin, mat arid, lisukun, yang sudah Pak Fauzi share via YouTube 2 video pembelajaran yang tentu telah kalian pelajari dengan seksama. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan memperkuat kembali materi yang telah kita pelajari, akan tetapi dalam materi ini lebih khusus mengarah pada keterampilan, yaitu praktek membaca mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun. Anak-anakku yang Pak Foyi cintai, pada pertemuan sebelumnya Pak Foyi sudah memberikan beberapa hal, salah satunya adalah tentang kompetensi inti atau KI, sering kita kenal dengan KI, yang terdiri dari 4, KI 1 yang terkait dengan kompetensi sikap spiritual, KI 2 kompetensi sikap sosial, KI 3 kompetensi pengetahuan, empat. Anak-anakku yang Pak Fauzi sayangi, pada kesempatan ini kita akan membahas
pada kompetensi keterampilan yaitu KD 41, yaitu mempraktekkan hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid disukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Berarti kita akan mempraktekkan ketiga materi tajwid ini secara langsung. Kemudian indikator atau tanda-tanda kemampuan yang harus nanti kalian kuasai. Yang pertama adalah mengidentifikasi hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid disukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Mengidentifikasi berarti kalian bisa mencari, kemudian membedakan. Kemudian yang kedua, mempraktekkan hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid disukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Praktek secara langsung. Nah, nanti di sini dalam video pembelajaran ini Pak Foji akan mempraktekkan bacaan mat iwat, mat layin, mat arid disukun dalam beberapa ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian tujuan pembelajarannya yang harus kalian kuasai, yang pertama siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid disukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid disukun dalam Al-Quran. Nah, ini tujuannya. Oke, mari anak-anakku sekalian yang Pak Foy sayangi, kita akan langsung mempraktekkan ketiga materi tajwid yang akan dipelajari di kelas 8 semester dasar, yaitu yang pertama mat iwat, yang kedua mat arid disukun, dan yang ketiga mat layin. Oke, anak-anakku sekalian, yang pertama adalah mat iwat. Tentu kalian masih ingat apa itu mat iwat. Mat iwat itu jika ada fathah tanwin atau fathatain yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Bacaan fathahnya, fathah tanwin tersebut tidak dibaca tidak dibaca fathah tanwin, akan tetapi harus dibaca fathah sepanjang 2 harokat, yaitu fungsinya sebagai pengganti dari bacaan mat tersebut. Mari kita perhatikan dengan seksama dan kita praktekkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Di situ di surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 3, di akhir ayat semuanya menggunakan fathah tanwin. Sehingga bacaan fathah tanwinnya diganti dengan bacaan fathah untuk bacaan mat tersebut yang dibaca dengan panjang 2 harokat atau 1 alif. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Sekali lagi, bacaannya dibaca panjang sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Itulah yang namanya mat iwat. Sekali lagi, jika ada fathah tanwin berada di akhir ayat, maka bacaan fathah tanwin tersebut harus diganti dengan bacaan fathah, sehingga terjadilah yang namanya mat iwat. Oke, anak-anakku yang Pak Foji saya sayangi, selanjutnya materi tajwid yang kedua adalah mat layin.
Pak Foyi ambilkan dari surat Quraisy ayat 1 sampai 3. Mari kita perhatikan dengan seksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Kalian masih ingat apa itu mad layin? Mad layin itu jika kita menemukan layin. Layin itu ada dua, yaitu wawu sukun. Sebelumnya ada harokat fathah, dan yang kedua ya sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Jika itu berada di akhir ayat atau tanda wakof dan masih ada satu huruf hidup lagi yang dibaca berhenti, maka terjadi bacaan mad layin. Cara membaca bacaan mad layin itu boleh menggunakan dengan dua harokat atau satu alif, boleh menggunakan 4 harokat atau 2 alif, atau yang ketiga boleh menggunakan 6 harokat atau 3 alif. Mari kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Boleh dibaca sepanjang 6 harokat atau 3 alif, 4 harokat atau 2 alif, 2 harokat atau 1 alif. Itulah mad layin. Jika kita menemukan layin berada di akhir ayat atau tanda wakof, maka terjadilah yang namanya bacaan mad layin. Anak-anakku sekalian yang Pak Fauzi sayangi, materi yang ketiga atau materi tajwid yang ketiga adalah mad arid lisukun. Tentu kalian masih ingat apa itu mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu jika kita menemukan mad tobi'i berada di akhir ayat atau tanda wakof. Huruf mad atau mad tobi'i itu ada 3. Huruf alif sebelumnya harokat fathah, huruf ya sebelumnya harokat kasroh, dan huruf wawu sebelumnya harokat dhamma. Maka jika kita menemukan mad tobi'i berada di akhir ayat atau tanda wakof atau berhenti, maka itulah yang dinamakan mad arid lisukun. Cara membacanya, boleh membaca dengan tul, panjang, 6 harokat atau 3 alif. Atau yang kedua, boleh membacanya dengan tawasud atau sedang, tengah-tengah. Dibaca sepanjang 4 harokat atau 2 alif. Dan yang ketiga, qasr atau pendek, yaitu dibaca sepanjang 2 harokat atau 1 alif, yaitu di qasr, yaitu dibaca sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Tetapi yang paling utama, sekali lagi anak-anakku sekalian, yang paling utama ketika kita membaca mad arid lisukun, yaitu dibaca sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Mari kita perhatikan dengan seksama bacaan dari mad arid lisukun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas wala yahuddu ala ta'amil miskin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, di situ kalian bisa lihat ada huruf mat, huruf alif, huruf ya, huruf wawu pada posisi masing-masing yang berada di akhir ayat atau tanda wakof. Maka itulah yang dinamakan mat arid lisukun. Boleh dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif, boleh dibaca sedang tawasud 4 harokat atau 2 alif, boleh dibaca pendek atau qasar 2 harokat atau 1 alif. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas wala yahuddu ala ta'amil miskin alladzina hum an salatihim sahun. Demikianlah anak-anakku sekalian, praktek tajwid, mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dapatkan pengetahuan tentang tajwid khususnya yaitu materi mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita membaca atau tadarus Al-Quranul Karim setiap hari. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tentu masih dalam pembelajaran jarak jauh. Tetaplah kalian mengikuti protokol kesehatan dengan selalu memakai masker jika keluar rumah, selalu rajin mencuci tangan dengan air sabun dan mengalir, kemudian selalu jaga jarak, dan jangan lupa berolahraga dengan teratur, makan makanan yang bergizi, dan tentulah berwudu dengan sempurna. Demikianlah pembelajaran jarak jauh pada kesempatan hari ini. Ada kelebihan kekurangan mohon maaf. Pak Fauzi akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.